Istri kamu itu sudah banting tulang demi menghidupi anak-anak dan kamu. Tapi kenapa harus menimpa kepada anak-anak Bapak? Karena gak ada perempuan lagi, Pak. Tapi jangan adiknya. Itu adik istri kamu, anak Bapak. Tapi mau gimana lagi, Pak? Kamu ini Soalnya kelamaan tinggal di luar negerinya. kamu bejat bagaikan hewan. Dua-duanya putri Bapak. Kamu garap Ya, sampai setega itu. Apakah kamu tidak kasihan? ya maaf, Pak. Maaf, gak cukup cuma maaf. Ya mau gimana lagi, Pak Ustadz? Itu saya kelamaan tinggal di luar negeri. Kenapa tuh bapak yang kagak kerja? Harusnya bapak yang kerja biar istri tidak keluar negeri. Paham tidak? Iya, karena saya Istri enak-enak keluar negeri. Anda malah di sini gak bener sama adiknya. Kenapa? Gak perempuan lain kamu gitu. Jangan anak Bapak juga. Kalau Itu, perempuan lain boleh? Ya jangan, Pak Ustadz. Ya seumpamanya. Gak Kenapa? boleh, aduh Pak. Mau sama perempuan lain juga gak boleh. dikirain boleh. Tuh, Jangan. gak boleh, Cina. Aduh, Jangan kamu itu juga. udah seneng. Tapi mengapa, Pak Ustadz? Kenapa harus anak Bapak juga? Padahal anak Bapak juga istri dia sudah capek-capek banting tulang demi menghidupi dia. Yang seharusnya itu menghidupinya adalah suaminya. Tiap hari dia menggoda saya, Pak. Tidak mungkin. Kamu paksa. Kagak. Kalau lagi ngepel suka nungging-nungging. Saya jadi mau. Anda tahu tidak? Kita tahu semua ini itu dari adiknya istri bapak. Jadi suka dipaksa-paksa katanya. Ya, Ini memutarbalikkan fakta ya. Iya, Pak Ustadz. Kamu yang paksa. Di saat lagi di kamar mandi, kamu langsung nyelonong. ya keceplosan, Pak, maafin. Saya nggak sengaja. Gimana, Pak Ustadz? Manusia seperti ini. Ya kan bapak ini ayahnya. Ya saya gimana bapak aja. Kira-kira mau kayak gimana? Dasar kamu ini ya. Astagfirullahaladzim. Pak, maafin saya, Pak. Sabar Pak. Sudah bapak bicarakan saja dulu berdua. Karena ini kan masalah keluarga. Nanti kalau misalkan memang tidak bisa diajak baik-baik, tidak ketemu jalan keluarnya, insya Allah nanti saya akan bantu pikirkan ya. Tidak ada, Pak Ustadz. Bahkan Pak, jangan sampai saya diceraikan, Pak, Bapak. sama istri saya. Duduk dulu. Silakan bicarakan dulu. Saya masih mau sama istri saya, Pak. Nah, silakan bapak bicarakan dulu berdua karena ya ini kan masalah keluarga ya. Kalau misalkan tidak bisa diajak baik-baik, nanti saya carikan jalan keluarnya. Ya. kenapa kamu itu, Ya, tega, sangat tega kepada Bapak. bukannya tega, Pak, tapi saya juga harus melampiaskan, Pak. Tapi mengapa harus anak Bapak ke adik istri kamu? Dia itu adik kamu juga. Bapak sampai tidak habis pikir dengan kelakuan kamu itu. Karena kecantikan adiknya, Pak, saya jadi mau. Bukan karena itu. Kamu tidak pikirkan nasib Bapak, nasib istri kamu. Udah, Bapak itu hanya sebatang kara. Jangan sepelekan Bapak yang sudah tua ini. Kamu ini. jangan sampai saya ceraikan, Pak, sama istri saya, Pak. Saya masih mau sama dia. Saya akan tuntut kamu Jangan supaya kamu jerak. Maafin saya, Pak. Ini harus kamu Saya itu. memang salah, Pak, tapi mau gimana lagi? Saya ke bawah hawa nafsu, Pak. Tidak ada maaf bagi kamu. Maafin saya, Pak. Kamu itu sudah bejat seperti hewan. Bejat apa, Pak? Mana Ini mungkin? sudah terlanjur. Ya, Dia juga sudah hamil.
Makanya dari itu Bapak tidak rela dan tidak ridho kedua anak Bapak harus jadi istri dari kamu, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Terus saya sekarang harus gimana, Pak? Kamu harus bertanggung jawab atas segala kelakuan kamu. Atau perlu kamu, saya bakalan laporkan kepada Pak RT sama Pak Lurah dan warga supaya kamu bisa dipukuli, supaya kamu bisa jerak. Itu kasihan, lagi hamil dia. Gimana kalau nggak ada bapaknya dia, anaknya? Lu kasihan kan? Iya. Kasihan. Iya. Kenapa lu berbuat seperti itu? Saya hilaf. Hilaf Pak Ustadz. Istri saya kelamaan tinggal di luar negeri. Bagaimana sekarang nasib Makanya kerja tuh, Pak. anak-anak saya, sedangkan dia hanya penganggur. Iya. Anak saya pun jadi TKW di Arab sana sudah beberapa tahun. Dia malah enak-enak nongkrong-nongkrong sama teman-teman, hiburan-hiburan sama teman-temannya. Di rumah juga tidak punya apa-apa. Padahal istri saya itu sering kasih uang transparan. Bahkan di rumah juga tidak ada televisi, Ustadz. Dia uangnya hanya pakai poya-poya, pakai mabuk-mabuk. Astagfirullah. Makanya dia sampai tega ngelakuin hal bejat itu kepada adiknya, kepada adik iparnya sendiri, adik istrinya, anak Bapak. Maafin saya, Pak. Jangan sampai saya cerai sama istri saya, Pak. Saya masih sayang sama dia. Saya akan cabut semuanya dan saya akan tuntut kamu atau perlu warga suruh ke sini Pak Ustadz supaya dia digebukin sekalian. Jangan, Pak. Ya ini mah gimana apa aja. Kalau misalkan Pak RT suruh kesini, nanti saya akan panggilan ke RT. Ustadz, Bapak saja. saya minta solusinya sama Pak Ustadz. Saya harus gimana? Saya sudah kesal sama dia Pak Ustadz. Saya udah kesal Pak Ustadz. Saya udah terlanjur, Pak. Maafin saya, Pak. Nikahin saja saya sama kamu. Saya tidak ridho. Saya tidak ridho. Astagfirullah, ini seenaknya. Bahkan Nikahin. saya juga menyesal. Kan ini suami kakaknya. Ya biar dua sekalian, Pak Ustadz. Astagfirullah, ini mau nggak beres, Pak. Dia itu sudah gila Ustadz. Karena pas waktu itu anak saya bandel, gak mau. Saya tidak ridho anak saya menikah dengan dia. Tapi apa? Sekarang terbukti kata-kata saya Pak Ustadz. Anak saya dijadiin TKW, kerja banting tulang. Dia hanya main-main perempuan, mabuk-mabukan. Yang paling Bapak sakit, sesak ini adiknya sendiri disetubuhi oleh dia. Bahkan udah berapa? Udah 7 kali Pak Ustadz. Katanya dipaksa, kalau enggak diancam-ancam pakai pisau Pak Ustadz. Itu? Iya Pak Ustadz. So, gimana tuh? Aduh, Nanti Pak RT tahu bahaya. nggak boleh lah. Pas pertama dia Jangan itu bilang-bilang sama orang, Pak. Saya malu. ngelakuinnya di kamar mandi pas pertama Pak Ustadz. Jangan, Pak. Kata anak saya itu. Yang Tuh, kedua diancam-ancam pakai pisau. Jadi si Nengnya itu tuh nggak terima, Kang. Makanya bilang sama bapaknya ini. Iya. Bilang Takut katanya diancam-ancam Pak Ustadz. takut. Tadi bilangnya kata si akangnya, Pak. Katanya si Nengnya cina yang maksa-maksa. Dia Pak Ustadz yang maksa-maksa kepada anak saya bercerita semuanya. Awal mulanya kejadian pertama di kamar mandi Pak Ustadz. Dia itu sambil mabuk langsung nyelonong ke kamar mandi. Saya mau nyuci tuh, Pak. Nggak bener itu. Mau nyuci apa? Nyuci baju. Nyuci keinginan. Bohong Pak Ustadz. Yang yang kedua itu Pak Cuci Ustadz. otak kamu mah tuh. Power. Yang kedua Pak Ustadz. Ngancam-ngancam pakai pisau Pak Ustadz. Kalau enggak ntar kamu bunuh atau kakak kamu. Pak, jangan apa-apain saya, Pak. Diam kamu. Jangan bilangin sama Diam orang. kamu. Bapak sudah hancur. Apa kamu mau bunuh? Sok luapin dulu semua kekesalan Bapak.
semuanya ungkapkan ya, biar nanti kalau bapak sudah ungkapkan semuanya, udah luapin semua kesalahan bapak, nanti kita cari jalan keluarnya. Kita panggil Pak RT ya, karena kalau misalkan panggil Pak RT sekarang takutnya nanti malah ricuh. Jadi sekarang bapak ungkapkan dulu, dan akan juga ungkapkan jujur apa saja bagaimana kejadiannya, jangan bohong. Ayo ungkapkan jujur. Baik. Asal bapak jangan marah sama saya. Sok. Sabar dulu Pak, sabar, insyaallah ada jalan keluar Pak. Saya akan ngomong jujur sama bapak. Bapak jangan begini Pak. Kasihan Pak saya Pak. Saya juga termasuk anak bapak juga. Pak. Gimana itu ceritanya? Kamu Iya sampai memang betul. Saya ini sudah memperkosa anak bapak, anak dari istri saya. Yang sudah memaksanya. Saya Dasar kamu. Sabar, biar kita cerita dulu, biar jelas dulu ya. Sebentar. Ayo ceritakan lagi. Saya mengancam-ngancamnya Pak, betul. Sampai dia hamil 3 bulan Pak. Astagfirullah. Berarti sekarang lagi ngandung? Iya. Pantas saja bilang sama bapak. Iya Pak Ustaz. Takut ya senengnya mungkin. Iya Pak Ustaz. Gawat. Kau ini. Ustaz dimarahin saya Pak Ustaz. Sudah. Sekarang dulu nanti kita panggil Pak RT saja ya, biar Pak RT saja yang selesaikannya. Gimana bapak seperti aja, soalnya kan saya mah gak punya wewenang. Ya, saya mah gak punya hak, gak punya wewenang. Saya gak Jadi biar mau. Pak RT saja dan bapaknya yang memutuskan. Saya gak mau terulang terjadi lagi kepada nasib anak saya. Biarlah anak saya juga menjadi janda. Biarlah dua-duanya sudah terjadi musibah seperti itu. Tapi saya gak ridho bila kedua anak saya harus dinikahi oleh lelaki pejahat seperti ini, Pak Ustadz. Baik Pak. Anak Pak ini maaf saya di atas Pak, ini soalnya sedikit. Gak apa? Gak apa-apa, Pak Ya, Ustadz. saya akan gugur. Kamu ini. Bukan Pak. Ampuni saya Pak. Ampuni kamu. Maafin saya Pak. Cekak aja kamu sampai mati ini. Sudah. Nanti malah bapak yang salah. Kalau gitu, nanti malah bapak yang disalahkan. Ya, Biar mati saja itu, Pak Ustadz. gak boleh, jangan putus harapan. Tolong saya Pak Ustaz. Ini putus harapan, ya. Insya Allah ada jalan keluarnya. Gimana nih Bang Soal? Kalau misalkan saya panggil Pak RT, takutnya ini berantem lagi. Mana golok tadi, Pak Ustadz? Tuh, bahaya. Mau coba dulu panggil Pak RT. Itu kemarinnya simpan aja dulu, panggil Pak RT. Saya mau ke ini. Sok, sok.